yang sedang menjalani hemodialisis tersebut. Kemudian Bapak Ibu berdasarkan Ikatan Perawat Dialisis Indonesia, ini saya ambil di tahun 2017, kompetensi perawat hemodialisis terdiri dari satu, dia bisa menjalankan praktek profesional dengan melihat etis, legal, dan peka terhadap budaya, maka prinsip-prinsip etik, prinsip-prinsip legal aspeknya itu harus diperhatikan. Ya, bagaimana terhadap prinsip etiknya, bagaimana nanti dia bisa menjalankan otonominya, bagaimana dia bisa menjalankan non-malfisiensinya, dan seterusnya. Nah, ini harus menjadi pegangan di dalam proses asuhan keperawatan. Kemudian memiliki pengetahuan tentang anatomi dan fisiologi pada sistem urinari dan juga pada gangguan fungsi ginjal. Ini menjadi pengetahuan dasar yang memang harus dimiliki seorang perawat yang ditugaskan di ruang dialisis ya, ataukah di ruang hemodialisa. Karena mau tidak mau setiap hari pasti dia akan berurusan pada kondisi tersebut. Nah, kalau dia tidak paham secara anatominya, maka nanti juga akan bermasalah di dalam asuhan yang dilakukan. Karena ini berbicara adalah kompetensi. Memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir kritis dan juga pengambilan keputusan. Ini saya kira di peran perawat di situ juga ada, bagaimana dia menjadi seorang perawat yang memang uh, berani untuk mengambil keputusan sesuai dengan kondisi pada pasiennya atau pada asuhan yang dilakukan. Ya. Tetap harus ada penanggung jawab di dalam pengurusan pasien, tetapi dalam asuhan keperawatan, perawat juga harus bertanggung jawab terhadap asuhan yang diberikan. Memiliki pengetahuan dan juga kemampuan dalam menerapkan standar pencegahan infeksi dan juga prinsip keselamatan pasien. Ini saya yakin di setiap pelayan kesehatan dia sudah menanamkan standar-standar ini. Ya, bagaimana PPI bekerja, ya, bagaimana ketika rumah sakit bekerja agar zero accident itu bisa digapai ataukah diterima, maka setiap tenaga kesehatan atau setiap pegawai yang masuk di dunia pelayanan kesehatan pasti akan dikenalkan dengan uh, standar pencegahan infeksi, standar prinsip keselamatan kerja itu pasti akan dilakukan. Ya, contohnya adalah saat kita melakukan tindakan tidak lupa cuci tangan sebelum dan sesudahnya, tidak lupa menggunakan handscoon sebagai proteksi agar tidak terhindar dari penyakit. Ya, kalau masih dalam zamannya COVID, ya, pasti menggunakan pelindung, dia menggunakan masker. Nah, ini standar-standar yang memang harus dipenuhi di ruangan tersebut. Mungkin dia menggunakan baju khusus, ya, dan seterusnya. Nah, karena kembali lagi adalah kalau terjadi accident, jadi tidak zero accident, maka akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan. Dan nanti efeknya adalah ke arah bagaimana kualitas hidup dari pasien-pasien hemodialisis itu. Pasti nanti adalah ke arah situ. Maka setiap tahun saya yakin di setiap tempat pelayanan kesehatan melakukan refresh terhadap bagaimana menjaga standar infeksi, bagaimana mencegah terjadinya kecelakaan di dalam proses pekerjaannya. Kemudian masih berdasarkan IPDI, ya, Ikatan Perawat Dialisis Indonesia, bahwa perawat dialisis itu juga harus memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan akses vaskuler. Ini berhubungan dengan keterampilan bagaimana dia menusuk vena. Ya, karena jarum yang disiapkan pada orang yang dilakukan menjalani proses hemodialisis itu berbeda dengan saat dilakukan pemasangan uh, cairan di situ, ya, secara aksesnya dia lebih besar secara akses jarum yang dipakai, ya, sehingga dia harus mengetahui bagaimana alur anatomi ataukah akses vaskuler pada bagian ekstremitas bawah, ya, di mana vena cephalika basilikanya dan seterusnya. Sehingga di dalam proses melakukan tindakan akses vena atau penusukan pada bagian pembuluh darah itu bisa dilakukan dengan baik. Kemudian memiliki pengetahuan dan kemampuan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi pasien. Ya, ini bertujuan adalah bahwa pemberian support kepada pasien yang sedang menjalani uh, kegagalan pada bagian ginjalnya sehingga fungsi ginjalnya tidak bisa seperti sedia kala pada kondisi normalnya dan dia harus menjalani terapi secara terus-menerus.
Nah, maka menciptakan bagaimana pasien itu merasa aman, merasa nyaman selama dia menjalani proses hemodialisis. Nah, ini juga harus diperhatikan. Adakah risiko jatuh pada pasien tersebut sehingga keamanannya harus diperhatikan. Ya, kemudian komunikasi terapeutik dari tenaga kesehatan ya saat melakukan asesmen, saat melakukan kajian, saat melakukan intervensi. Ya, ini pun juga menjadi kunci bagaimana pasien itu merasa nyaman. Itu. Karena kalau dia aman dan juga nyaman, pasti nanti titik akhirnya adalah di dalam asuhan keperawatannya hasilnya itu diharapkan adalah happy ending. Ya, happy ending dalam arti adalah semua akses bisa berjalan dengan baik, pasien senang, pasien bisa pulang sehingga kualitas hidup untuk sementara di situ bisa meningkat. Nah, hal-hal seperti itu yang diinginkan di dalam pelayanan kesehatan. Memiliki kemampuan menerapkan proses asuhan keperawatan dalam memberikan pelayanan dialisis, ya. Saya kira semua perawat harus punya itu, ya tidak hanya di ruang dialisis saja, tapi di ruangan yang lain pasti menerapkan proses asuhan keperawatan yang terdiri dari pengkajian, ya, menemukan masalah atau analisa data, kemudian diagnosa keperawatan, intervensi, implementasi, dan juga melakukan evaluasi. Jadi kompetensi ini pasti harus dimiliki oleh seorang perawat. Kemudian memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk memberikan tindakan farmakologis. Ini pada dasarnya menjadi satu rangkaian di dalam asuhan keperawatan dan saya yakin Bapak Ibu sudah memahami hal itu. Bisa melakukan dokumentasi asuhan keperawatan dan memiliki kemampuan dalam memberikan edukasi kepada pasien dan juga keluarganya. Nah, ini poin penting. Salah satu peran perawat di situ adalah bisa menjadi promosi kesehatan, dia bisa menjadi sebuah edukator, maka dia bisa mengedukasi perawat yang sedang menjalani hemodialisis, bagaimana bisa meningkatkan kualitas hidupnya, ya, bagaimana dia tetap membuat keceriaan terhadap proses perawatan yang sedang dihadapi atau terhadap penyakit yang sedang dialami. Nah, ini harus dimiliki seorang perawat dalam menjalankan peran perawatnya. Keluarga menjadi support system yang sangat baik di dalam pelayanan kesehatan yang diberikan, ya. Jadi tidak hanya perawat tetapi kita bisa melibatkan keluarga. Apa sih yang harus dilakukan keluarga, perannya bagaimana, kan nggak mungkin keluarga akan melakukan akses vena sendiri, melakukan penusukan di rumah sendiri. Nah, maka bagaimana sih peran keluarga agar meningkatkan kualitas hidup dari pasien penderita hemodialisis tersebut, ya. Salah satunya selama proses dialisis dia akan menemani, memperhatikan diet makanannya, memperhatikan kecukupan cairannya dan seterusnya. Ini keluarga juga harus tahu ya apa-apa saja yang memang bisa diberikan ya, untuk meningkatkan kualitas hidup dari penderita tersebut. Nah, itu merupakan kompetensi umum yang memang harus dimiliki seorang perawat. Ini saya ambil dari Ikatan Perawat Dialisis Indonesia. Kompetensi khusus yang harus dimiliki seorang perawat di ruang hemodialisis adalah yang pertama, keterampilan melakukan persiapan alat hemodialisannya, ya. Jadi sebelum alat dipakai pasti dilakukan proses persiapan, ya. Bagaimana dia merangkai secara keseluruhan, nanti ada proses yang masuk ya melalui dialisernya, kemudian ada yang out keluar sehingga dia bisa masuk pada pembuluh darah lagi, masuk ke tubuh seseorang, ya, sehingga sirkulasi menjadi lebih baik. Nah, hal-hal seperti itu harus dipersiapkan terhadap peralatan dialisis. Ya, paling gampangnya ya dipanasi alatnya agar sebelum dipakai memang dia sudah ready ya, atau memang bisa dipakai dengan baik. Bisa melakukan akses vena vaskuler atau akses vaskuler pada bagian dialisis. Ini berhubungan dengan keterampilan melakukan proses penusukan. Nah, ini karena pembuluh darah seseorang itu kan memang berbeda-beda. Tergantung tempat nanti penusukannya pada bagian akses di mana tersebut. Nah, antara yang gemuk, yang kurus, dan seterusnya pasti nanti menjadi sebuah tantangan tersendiri. Maka ini yang berbicara adalah bagaimana pengalaman dia dalam melakukan tindakan atau keterampilan tersebut. Kemudian melakukan tindakan hemodialisis dan mengakhiri hemodialisis ini menjadi satu rangkaian di dalam asuhan keperawatan. Ya, jadi ada proses pengkajiannya sehingga nanti bisa dilakukan evaluasi dan juga dokumentasi.
Ya, jadi secara umum kompetensinya tadi, secara khusus kompetensinya ada 3 poin, yaitu dia bisa melakukan persiapan alatnya, dia bisa melakukan akses vena vaskulernya, dan dia bisa melakukan asuhan keperawatan dari awal sampai dengan akhir, dari melakukan pengkajian sampai dengan melakukan evaluasi dan juga dokumentasi. Poin yang paling penting di sini adalah persiapan alat, ya. Saya yakin kalau sebuah asuhan keperawatan semua perawat dia bisa karena dia sudah kompeten ataukah dinyatakan lulus di bidang itu. Tetapi persiapan hemodialisis ini tidak semua perawat dia bisa menjalankan ataukah melakukan. Ya kayak persiapan alat ventilator pun juga kemungkinan sama. Hanya perawat-perawat di intensive care unit mungkin yang memang bisa menjalankan hal itu ataukah kondisi-kondisi kritis. Begitu juga dengan saat menjadi perawat bedah, asistensi alat-alat pun juga kemungkinan hanya perawat bedah yang memang dia tahu sesuai dengan kebutuhan saat tindakan operasi. Maka pada tindakan hemodialisis ini pun juga akan menggiring ke sana bahwa perawat di ruang dialisis harus bisa melakukan tindakan manajerial terhadap proses alat hemodialisis tersebut. Maka bagaimana persiapannya, bagaimana nanti mengakhiri jika tindakan sudah dilakukan. Nah ini kompetensi khusus yang memang harus dimiliki seorang perawat dialisis. Nah, kemudian peran dan juga fungsi perawatnya, Bapak Ibu, dalam melakukan asuhan keperawatan, dalam melakukan pelayanan kesehatan di ruang dialisis. Yang pertama adalah memberikan ataukah menjalankan caregiver ataukah pemberi asuhan keperawatan. Dan saya yakin di setiap ruangan pun juga sama. Perawat wajib melakukan sebuah asuhan keperawatan terhadap pasiennya. Dia harus melakukan pengkajian, dia bisa menemukan masalah ya yang bersifat tentang kebutuhan dasarnya. Dia bisa menyusun mengatasi masalahnya sampai dia mengimplementasikan terhadap rancangan yang sudah disusun dalam mengatasi masalah-masalah keperawatan tersebut. Nah, sehingga kembali lagi adalah harapannya kualitas hidup ya dari pasien itu bisa membaik. Kemudian membuat keputusan klinis sesuai tadi di kompetensinya bahwa perawat diharapkan bisa membuat keputusan klinis sesuai dengan asuhan keperawatan yang bisa dilakukan, menjadi pelindung dan juga advokat klien ya jika memang klien membutuhkan sebuah advokasi di situ, terutama adalah advokasi untuk pelayanan kesehatan ataukah perawatan pasiennya. Manajer kasus, ya, jadi setiap perawat pasti di dalam pengelolaan soal perawatannya nanti pasti bisa menjadi seorang manajer terhadap kasus yang sedang dihadapi. Ya, kalau dalam poin di sini adalah pasti seluruhnya adalah pasien yang HD. Yang membedakan adalah pasien apakah ini tahap awal menjalani HD, ataukah ini pertengahan dia sudah menjalani hemodialisa, ataukah yang memang kasus-kasus yang sudah lama gitu. Pasti nanti secara masalah psikologisnya kan akan berbeda. Nah, manajer kasus di sini diharapkan bisa menemukan hal tersebut ya sehingga membuat keputusan klinisnya nanti bisa dijalankan. Kemudian rehabilitator ya jadi membantu di dalam proses rehabilitator pasien saat dia pulang di rumah, bagaimana pengawasannya, bagaimana pemenuhan kebutuhan dasarnya. Nah, ini yang harus diperhatikan di dalam peran dan fungsi perawat. Pemberi kenyamanan tadi sudah kita singgung bagaimana pasien itu bisa nyaman terhadap tenaga kesehatan terutama pada perawat saat melakukan asuhan perawatan ya dinilai dari komunikasinya seperti apa ya kemudian efektifnya attitude-nya ya skill keterampilan dalam melakukan sebuah tindakan keperawatan. Nah, ini diharapkan adalah semuanya dalam kategori baik sehingga pasien bisa oh dia merasa nyaman, dia merasa diopeni dan seterusnya. Komunikator, penyuluh, kolaborator ini pasti semua perawat mempunyai hal ini ya. Jadi komunikator dia bisa berkomunikasi dengan pasien, dengan keluarga pasien, sifatnya komunikasi terapeutik di situ. Dia bisa komunikasi dengan antar tim yang lain ya sesama dengan tenaga kesehatan dan juga eh, apa namanya sesuai dengan keilmuan dan juga di luar keilmuan. Jadi dia bisa ngobrol dengan sesama perawat, dia bisa ngobrol dengan tenaga kesehatan yang lain dan sebagai penanggung jawab terhadap pelayanan perawatan yang diberikan ataukah yang sedang dialami oleh pasien yang sedang menjalani hemodialisis.
Kemudian edukator, konsultan, dan juga pembaharu. Ini juga menjadi bagian dari peran dan fungsi perawat yang memang harus contoh ataukah ini harus masuk di dalam hati setiap perawat. Ya, dia bisa memberikan asuhan keperawatan dengan baik, dia bisa mengambil keputusan klinis dengan baik, dia bisa menjadi pelindung, manajer kasus, rehabilitator, sampai dengan dia bisa menjadi pembaharu, bisa menjadi contoh yang baik di dalam proses asuhan keperawatan yang sedang dilakukan. Nah, kemudian kalau tadi merupakan perannya, kemudian kita melihat bagaimana fungsi perawat di ruang hemodialisis. Fungsi yang pertama adalah bisa menjalankan secara independen, fungsi kedua secara dependen, dan juga fungsi yang ketiga adalah secara interdependen. Apa bedanya dari masing-masing fungsi perawat ini dalam pelayanan kesehatan? Yang pertama adalah secara independen, bahwa perawat memiliki hak independen dalam mengambil keputusan dan melakukan tindakan yang terbaik yang didasarkan dari ilmu keperawatan yang dia punya. Ya, maka tadi dia bisa melakukan sebuah intervensi, dia bisa melakukan pengelolaan kasusnya, bisa melakukan pembaruan terhadap intervensinya, karena sekarang sudah banyak evidence base yang bisa dilakukan, ya, ataukah hasil-hasil riset yang berhubungan dengan pelayanan ataukah perawatan pasien di hemodialisis itu sudah banyak sekali. Nah, jadi secara independen di sini adalah memang perawat itu sendiri. Nah, itu yang menjadi poin garis bawahnya, bahwa dalam melakukan asuhan keperawatan ya memang dia bersifat independen. Kemudian yang kedua adalah dikatakan fungsi perawat secara dependen. Apa itu bedanya dengan yang secara independen? Secara dependen, perawat dapat menjalankan perintah dari dokter seperti pemasangan infus, pemberian obat, mengambil sampel darah, dan juga penyuntikan. Jadi ada perintah, ya. Yang menjalankan di sini adalah pemeriksaannya dan juga terapinya adalah dari dokter, sehingga kita menjalankan perintah sesuai dengan kebutuhan yang diberikan ke pasien tersebut. Nah, itu secara dependen. Kemudian secara interdependen ya fungsinya yang ketiga, perawat dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak lain, ya, jadi antar ilmu. Bagaimana dia berdiskusi dalam menghadapi sebuah kasus di situ. Kasusnya berhubungan dengan dialisis, mungkin dia sudah nilai GFR-nya stadiumnya sudah akhir, sudah 5, sehingga secara kondisinya memungkinkan terjadi proses penurunan. Apakah memang terjadi kegagalan organ atau organnya yang memang dia belum sempurna. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, sehingga kita bisa melibatkan bagaimana tim kesehatan yang lain sesuai dengan perannya. Kalau perawat kan pasti akan melakukan asuhan keperawatan. Kalau dokter pasti dia juga akan menjalankan asuhan kedokterannya. Ya, kalau dia gizi pasti dia akan menjalankan asuhan pemenuhan kebutuhan gizinya pada pasien tersebut. Begitu juga dengan komponen yang lain, ya, yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan dari pasien itu. Nah, secara maka bahwa fungsi perawat dalam menjalankan tugas asuhan keperawatan di ruang hemodialisis bisa secara independen, dependen, ataukah secara interdependen. Sehingga ini menjadi sinkron, maka di dalam penyusunan intervensi keperawatan itu bisa secara observasional, secara terapeutik, secara edukatif, dan juga secara kolaborasi ataukah kelompok. Nah, sehingga nanti semuanya sasarannya bisa tercapai di situ, ya. Sasaran di dalam asuhan keperawatannya. Oke. Nah, itu tadi poin untuk peran dan juga fungsi perawat, ya. Saat dia bekerja ataukah saat dia sedang menjalankan tugasnya melakukan terapi hemodialisis. Nah, sekarang kita lihat bagaimana secara prinsip etiknya seorang yang menjalani proses dialisis tersebut, ya. Dialisis ini merupakan tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi dari ginjal. Tadi sudah kita singgung juga, tetapi ini hanya saya baca saja. Sebagai bagian dari sebuah pengobatan, pasien yang dinyatakan gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialisis peritoneal dan juga hemodialisis. Itu yang bisa dilakukan di dalam hal ini, ya. Jadi kata dialisis di sini adalah sebuah tindakan medis yang memang dilakukan ataukah sedang didapatkan pasien-pasien yang memang terjadi gagal ginjal. Kemudian prinsip etik adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang apa yang baik dan juga buruk Jadi secara HP. konteks moralnya.
Jadi di sini merupakan tata aturan. Ya, jadi saat melakukan hemodialisis itu juga harus memperhatikan apakah memang tindakan yang dilakukan tidak merugikan pasien, terutama adalah ancaman nyawanya. Apakah memang tindakan dialisis itu bisa memperbaiki keadaan yang ada. Nah, hal-hal seperti itu menjadi prinsip etik ya di dalam asuhan keperawatan yang sedang dilakukan ataukah yang sedang dijalani. Oke. Ada 8 prinsip etik Bapak Ibu yang memang bisa kita pegang di situ. Bahwa prinsip etik adalah menghargai hak dan juga martabat manusia tidak akan pernah berubah. Jadi harkat martabatnya dihargai karena memang setiap manusia itu unik, dia berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang sama satu dengan yang lainnya. Prinsip-prinsip etik secara umum yang diterapkan dalam pelayanan dialisis yaitu yang pertama adalah autonomi, ya, Bapak Ibu. Jadi ada autonomi atau hak pasien itu harus dihormati, maka tindakan dialisis harus ada informed consent-nya. Okay. Jadi harus ditulis terlebih dahulu bagaimana informed consent yang memang bisa didapatkan ataukah yang akan diterima oleh pasien tersebut. Yang kedua adalah berbuat baik ataukah benefisensi secara prinsip etik. Nah, ini setiap tindakan yang dilakukan pasti mempunyai tujuan yang baik, ya, sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi ataukah yang sedang dijalani dari para pasien tersebut. Nah, jadi diharapkan adalah tidak merugikan. Tadi kan dikatakan ada sebuah komplikasi yang memang bisa meningkatkan morbiditas dan juga mortalitas dari pasien yang sedang menjalani HD. Nah, itu memang bisa terjadi, tetapi di dalam proses pelaksanaannya nanti akan dilihat bagaimana status kesehatan secara keseluruhan dari pasien yang sedang menjalani terapi hemodialisis, ya. Jadi karena hemodialisis itu memang harus dilakukan, bagaimana agar sirkulasinya menjadi baik, ya, maka dilakukan penggantian fungsi ginjal, sekresi racunnya dia bisa dibuang. Nah, hal-hal seperti itu harus dijelaskan dengan baik. Kemudian justice, keadilannya harus ada. Setiap asuhan keperawatan atau pelayanan kesehatan yang diberikan antar satu pasien dengan pasien yang lainnya, terutama di ruang hemodialisis, ini harus bersifat justice, ya. Ada unsur keadilan di situ, tidak membedakan satu pasien dengan pasien lainnya. Kemudian tidak merugikan atau non efisiensi ini terhadap tindakan yang dilakukan atau asuhan keperawatan yang sudah dikerjakan, jadi tidak merugikan bagi pasien. Maka tadi pentingnya adanya sebuah informasi terlebih dahulu, pentingnya informed consent, persetujuan dari pasiennya, ya, saat dia akan menerima ataukah saat dia akan menjalani proses dialisis. Kemudian kejujuran atau charity terhadap tindakan yang dilakukan, bagaimana kondisi yang ditemukan, bagaimana intervensi yang dilakukan. Jadi unsur-unsur kejujuran di dalam pelaksanaan asuhan keperawatan itu sangat dibutuhkan. Fidelity ataukah menepati janjinya di dalam asuhan keperawatan, maka butuh adanya komunikasi yang bagus, bagaimana kognitif, afektif, dan psikomotor ini bisa bekerja dengan baik, ya, sehingga kerusakan ataukah minimal keberhasilan itu tidak dicapai gitu ataukah tidak tercapai. Jadi tingkat keberhasilannya tetap menjadi poin yang sangat tinggi, ya, sehingga pelayanan kesehatannya pun juga menjadi baik. Kemudian menjaga kerahasiaan ataukah confidentiality, jadi ini berhubungan dengan kerahasiaan dari masing-masing pasien, ya, karena yang berhak mendapatkan informasi adalah pasiennya. Jika memang diizinkan dengan keluarga, ya keluarga, tetapi jika memang diminta untuk di ranah hukum, barulah nanti bisa dijelaskan bagaimana kondisi yang ada. Itu dengan catatan, ya, tapi kerahasiaan itu menjadi poin yang sangat penting untuk pasien ataupun keluarganya. Kemudian akuntabilitas, ya, jadi semua kegiatan asuhan keperawatan yang dilakukan bersifat akuntabilitas, bisa dipertanggungjawabkan. Transparansinya ada, setiap kegiatan yang dilakukan ada, bagaimana catatan dokumentasi perkembangan pasien di dalam asuhan keperawatan itu bisa disampaikan dengan baik, ya, dokumentasinya juga bisa disampaikan dengan baik. Nah, sehingga ke dalam
Delapan prinsip ini bisa dijalankan saat seorang perawat hemodialisis dia menjalankan tindakan dialisis terhadap pasiennya, ya. Jadi menghargai haknya, martabat dari pasien, ya, tanpa mengindahkan prinsip-prinsip etik dalam melakukan sebuah asuhan keperawatan, ataukah salah satu fungsi dari peran perawat tadi, yaitu menjadi seorang caregiver atau pemberi asuhan keperawatan. Nah, ya, jadi ada autonomi, beneficiency, justice, non malfeasance, veracity, fidelity, ya, kemudian confidentiality, kemudian dan juga akuntabilitas. Nah, ini secara umum baik itu di ruangan yang lain pun juga saya yakin menjalankan hal itu. Kemudian legal aspeknya di dalam tindakan dialisis yang sedang dijalankan, ya, apalagi kasus-kasus orang dengan gagal ginjal itu kan sangat tinggi di situ dan dia harus menjalankan dialisis sampai di rumah sakit yang sifatnya khusus, jadi kayak RSC pun dia juga mempunyai perawatan dialisis, ya, untuk membantu bagaimana menyediakan tempat untuk dialisis seseorang. Legal menurut Kamus Bahasa Indonesia berarti adalah merupakan sesuatu yang dianggap sah oleh hukum dan juga undang-undang. Jadi apakah tindakan dialisis ini berdasarkan tata aturan hukum dan undang-undang terutama di Indonesia ini legal aspeknya ada, secara tata aturannya ada, ya. Nah, ternyata memang ada bahwa aspek legal dalam keperawatan adalah aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya, ya, pada berbagai tatanan pelayanan. Karena memang tadi sebuah pendekatan yang dilakukan, jika kita bekerja fungsinya secara independen, maka kita yang akan menjalankan sebuah asuhan keperawatan. Termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang keperawatan itu sendiri. Bagaimana peran perawat, bagaimana fungsi perawat, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dalam wewenangnya, ya, terutama dalam wewenang saat melakukan asuhan keperawatan pada pasien dialisis. Sesuai dengan undang-undang pada nomor 23 tahun 92, bahwa pelaksanaan pengobatan dan atau keperawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan atau keperawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, ya. Jadi eh, tidak dimiliki oleh tenaga-tenaga yang lain. Jadi secara khususnya adalah bahwa yang boleh ikut terlibat di dalam tindakan dialisis adalah dia yang mempunyai profesi sebagai tenaga kesehatan. Secara khususnya adalah di situ ada dokter, ada perawat yang memang dia dilatih untuk melakukan ataukah menjadi perawat dialisis, ya, ataukah membantu menjadi ataukah melakukan asuhan keperawatan pada pasien yang sedang menjalani terapi dialisis. Ya, karena tadi dia harus melewati ada pelatihan terlebih dahulu. Setelah pelatihan dia tahu nanti alatnya, bagaimana mengoperasionalkan alat tersebut dan seterusnya. Selanjutnya dalam peraturan Menteri Kesehatan di situ dijelaskan bahwa pengembangan jejaring karir profesional perawat klinis kita jabarkan bahwa asuhan keperawatan pada pasien hemodialisis minimal diberikan pada PK2, ya. Jadi yang dia sudah memiliki PK2, yang sudah memiliki sertifikat pelatihan dialisis, itu poin yang paling penting. Ataukah bisa dikatakan ya perawat yang memang secara pengalaman dia sudah ada, ataukah disebut dengan advanced beginner di situ, sehingga dia bisa menjalankan komponen kompetensi kemampuan secara umum dan juga komponen kompetensi secara khusus saat menjadi perawat dialisis. Poin pentingnya adalah dia punya sertifikat pelatihan dialisis. Karena itu menjadi kunci saat dia masuk menjadi seorang perawat dialisis. Apakah komponen-komponen yang lain tidak penting? Ya, semuanya penting. Tetapi kalau dia tidak punya sertifikat perawat dialisis, maka dia kemungkinan kecil menjadi perawat dialisis. Ya, pasti yang diutamakan adalah yang memang dia punya sertifikat ataukah kompetensi di bidang tersebut. Itu yang paling utama. Kemudian aspek legal yang lain yang memberikan penguatan di dalam pengelolaan pada pasien yang sedang menjalani dialisis, ya, bahwa berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan tentang registrasi dan praktek perawat dinyatakan bahwa perawat berwenang satu melakukan asuhan keperawatan.
Maka di ruang dialisis pun seorang perawat harus menjalankan itu. Karena objeknya adalah manusia. Anda menjadi perawat IGD pun juga menjalankan asuhan keperawatan. Anda menjadi perawat rawatina pun juga akan menjalankan ataukah dia bisa berperan menjadi apa namanya bisa menjalankan asuhan keperawatannya dengan baik. Melaksanakan tindakan keperawatan meliputi intervensi, observasi, pendidikan, dan juga konseling. Ini tadi sesuai dengan peran perawatnya. Bagaimana dia melakukan caregiver, poinnya adalah di intervensi. Bagaimana dia melakukan observasi keperawatan, ya. Dalam konteks adalah pengkajian dan juga evaluasi. Dia bisa melakukan pendidikan dan juga konseling. Dia bisa menjadi advokat, dia bisa pengambil keputusan, dia bisa menjadi seorang penyuluh, dia bisa menjadi seorang edukator. Nah, itu adalah yang dimiliki oleh seorang perawat. Maka secara public speakingnya pun juga bisa bagus. Dia bisa menyampaikan sesuai dengan siapa pasiennya, ya, sesuai dengan lebih mudah dimengerti secara bahasanya. Nah, hal-hal seperti itu yang mungkin belum dimiliki seluruh perawat yang ada di Indonesia. Dan dalam melaksanakan asuhan keperawatan harus sesuai dengan standar asuhan keperawatan yang ada yang ditetapkan oleh organisasi profesi. Ya, kalau di tempat kita ya PPNI. Bagaimana PPNI menggawangi proses asuhan keperawatan itu? Secara prinsipnya kajiannya tetap sama, ada pengkajian, ada analisa data, ada diagnosa, ada intervensi, ada implementasi, ada evaluasi dan dokumentasi. Ya. Tetapi ada sebuah tata aturan. Kalau dulu asuhan keperawatan dikenalkan dengan 3N, Nanda, Niknok. Nah sekarang dikenalkan, bukan sekarang sih, aslinya sudah lama juga dikenalkan dengan SDKI, SLKI, dan juga SIGI. Ya. Dan itu merupakan standar yang memang saat ini bisa dipakai di Indonesia. Melakukan tindakan medik berdasarkan permintaan tertulis dari dokter jika memang tadi secara fungsinya dia secara dependen. Kalau fungsinya secara independen ya berarti dia menjalankan intervensi-intervensi keperawatan yang sudah disusun sesuai dengan kebutuhan yang ditemukan, kebutuhan masalah yang ditemukan, terutama kebutuhan dasarnya ya. Kalau kontak dokter kan pasti rata-rata ke arah medis ya. Jadi itu yang bisa dilakukan ya, yang menjadi wewenang seorang perawat saat dia menjalankan tugasnya melakukan pelayanan kesehatan, terutama adalah menjalankan terapi dialisis di ruang hemodialisa. Nah, itu aspek legal aspeknya menjadi seorang perawat. Selanjutnya, perawat juga menjalankan kewenangannya dalam melakukan caregivernya dalam menjalankan asuhan keperawatan. Yang pertama, menghormati hak pasien tadi, ada otonomi. Merujuk kasus yang tidak bisa ditangani, ini pasti harus ada koreksi dari dokter penanggung jawabnya. Tapi terhadap laporan kegiatan atau laporan terhadap kegiatan yang sedang dijalani oleh pasien, pasti perawat harus tahu untuk itu. Bagaimana dia bisa menginformasikan, oh ternyata kok terjadi sebuah permasalahan saat dia menjalankan dialisis dan itu apakah bisa tidak ditangani, bisa ditangani ataukah tidak ditangani sesuai dengan kondisi kasusnya yang saja. Menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Ini sama dengan fungsi peran perawat tadi bahwa ada kerahasiaan. Bagaimana status kesehatan pasien, bagaimana kondisi pasien, ya baik itu yang secara fisik ya baik saat melakukan kajian secara observasional ataukah yang secara pemeriksaan dalam pada pasien tersebut, memberikan informasi bagaimana kondisi yang ditemukan sesuai dengan asuhan keperawatan kita, bagaimana dia bisa menjalankan edukatif terhadap program dietnya, program cairannya, bagaimana kualitas hidupnya dia agar meningkat. Nah, itu perlu adanya tindakan-tindakan edukatif ya untuk memacu seseorang agar dia berubah terhadap pengetahuannya, efektifnya dan juga psikomotornya. Memberikan persetujuan tindakan yang akan dilakukan, melakukan catatan perawatan dengan baik. Nah, itu merupakan kewenangan perawat berkelanjutan dan ini harus ditanamkan di dalam hati perawat. Ya, saya yakin bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya sudah menanamkan hal ini dengan baik-baik. Ya. Pasti akan menghormati hak pasiennya, pasti akan melakukan asuhan keperawatan dengan baik. Jika memang tidak bisa ditangani, mungkin bisa dilakukan rujukan, menyimpan rahasia, bisa memberikan informasi bagaimana status kesehatannya, tetapi dengan koridor sesuai dengan keilmuan atau wewenang perawat di dalam hal itu. Ya, dan juga melakukan evaluasi dan juga
dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan. Selain itu, perawat juga berkewajiban mempunyai ini dasar umum, guys. Saya yakin semuanya sudah punya ini, punya STR, punya SIP, membantu program pemerintah, meningkatkan mutu pelayanan, memenuhi persyaratan mutu pelayanan, ya, mengembalikan sejumlah angka kredit ini pada dasarnya adalah memang menjadi tugas seorang perawat dalam melakukan asuhan keperawatan. Ya. Kemudian bidang pekerjaan perawat yang beresiko. Ya, ini dalam melakukan sebuah kesalahan, ya, ada 3 area. Seorang perawat dalam menjalankan asuhan keperawatannya itu memang bisa beresiko salah. Hal ini bisa diakibatkan oleh yang pertama adalah pengkajian yang dilakukan ataukah assessment error. Makanya tadi di dalam kompetensi umumnya seorang perawat dialisis harus bisa memahami bagaimana konteks anatomi, fisiologi di ranah sistem perkemihan. Karena pasti nanti akan dikaji di situ. Bagaimana mengkaji sirkulasi yang ada, bagaimana mengkaji kondisi fisik secara umum saat pasien sedang menjalani hemodialisis, sebelum, saat, dan juga sesudah. Nah, itu tahap-tahap pengkajian ini harus dilakukan dengan baik sehingga tidak terjadi error. Efeknya apa? Kalau kajiannya error karena objeknya adalah manusia, maka nanti masalah yang akan ditemukan pun juga tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Kalau tidak sesuai, pasti nanti akan berefek kepada implementasi yang akan diberikan kepada pasien itu, ya. Nah, agar tidak terjadi kesalahan, maka kuncinya adalah pengkajian ini menjadi poin yang sangat penting karena pengkajian itu nanti bisa menunjang bagaimana masalah yang ditemukan, bagaimana perencanaan mengatasi masalah dan mengimplementasikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah melakukan perencanaan dengan baik, ya, ataukah melakukan perencanaan yang error ataukah salah ataukah planning error di situ. Nah, sehingga ini menjadi tahapan lanjutan saat seseorang melakukan pengkajian yang salah tadi, ya. Dari ketiga poin ini maka nanti akan berefek kepada asuhan keperawatan yang diterima oleh pasien yang sedang menjalani hemodialisis. Jadi ada pengkajian, ada perencanaan, ada tindakan atau intervensi keperawatan. Itu komponen-komponen error yang bisa dihadapi oleh pasiennya. Oke. Kemudian ada legal aspek pada konteks transplantasi ginjal, ya, bahwa apakah tindakan transplantasi ginjal itu memang diperbolehkan, ya, ataukah tidak diperbolehkan sesuai dengan tata aturan aspek legalnya di tempat kita ataukah di negara Indonesia. Transplantasi adalah pengangkatan suatu organ ataukah jaringan dari satu organisme kemudian diimplementasikan melalui pembedahan ke organisme lain untuk memberikan struktur dan atau fungsi. Ya, jadi pemindahan satu organ ke tubuh organ yang lain sehingga perlu dilakukan tindakan pembedahan. Transplantasi ginjal merupakan insersi pembedahan ginjal manusia dari sumber yang hidup atau ginjal kadaver kepada klien dengan penyakit ginjal tahap akhir untuk mengganti hilangnya fungsi ginjal yang normal. Ini biasanya memang dilakukan untuk menghentikan terapi dialisis yang ada karena adanya kerusakan pada sistem ginjalnya, ya, entah itu nefronnya, entah itu glomerulusnya dan seterusnya. Nah, maka perlu dilakukan adanya sumbangsih ginjal dari orang lain. Ya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang kesehatan dijelaskan terhadap poin-poin berikut bahwa penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ, implan obat, bedah plastik, dan rekonstruksi serta penggunaan sel bunika. Jadi secara tata aturan undang-undangnya diperbolehkan di situ. Nah, transplantasi organ atau jaringan tubuh dilakukan hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersilkan. Nah, ini poin yang sangat penting, ya. Jadi tidak boleh dikomersilkan. Ya, kadang kita memang menemukan karena memang membutuhkan sesuatu atau terjepit sesuatu sehingga dia akan menjual ginjalnya dan seterusnya. Jadi memang tidak boleh dikomersilkan. Transplantasi organ dan atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan juga kewenangan
terhadap tindakan tersebut. Nah, itu juga harus diperhatikan poin tersebut bahwa yang bisa menjalankan adalah yang memang ahli dan berwenang terhadap hal tersebut. Ya, dalam hal ini adalah yang bisa menjalankan transplantasi ginjal dari pasiennya, dari orang yang melakukan, ya, terutama yang melakukan adalah dari tenaga kesehatan. Pengambilan organ dan atau tubuh dari seseorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan atau ahli waris ataukah keluarganya. Ini terutama jika terjadi sesuatu eh, setelah dilakukan tindakan pendonoran dari transplantasi ginjal tersebut. Karena nanti secara fungsi dari sistem urinarianya ataukah perkemiannya pun juga akan berbeda saat dia mempunyai 2 ginjal dan dia mempunyai hanya 1 ginjal. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi jaring itu ditetapkan pada peraturan yang ada sesuai dengan kebutuhan yang ada yang diatur oleh peraturan pemerintah. Ini selanjutnya adalah penyelenggaraan transplantasi ginjal disebabkan bahwa satu pengaturan transplantasi organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum dari pendonor. Jadi ini hanya konteks ke arah batasan-batasannya saja. Dalam rangka meningkatkan akses, akuntabilitas, dan mutu pelayanan, harus memperhatikan beberapa item. Jadi tempat transplantasinya di mana, orang yang memegang kompetensinya itu bagaimana, ya, sarana prasarana memenuhi ataukah tidak. Jangan sampai di dalam proses pelaksanaannya malah dia bermasalah karena dia tidak siap terhadap proses hal itu ataukah proses transplantasi tersebut. Nah, itu aspek legal yang memang harus diperhatikan di dalam perawatan transplantasi ginjal. Oke. Demikian Bapak Ibu, sesuai dengan janji saya terhadap SIPEN bahwa saya hanya butuh 60 menit saja untuk menyampaikan materi, satu materi tentang peran dan fungsi perawat serta aspek legal prinsip etik, ya, di dalam proses terapi hemodialisis. Oke, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi sudah saya share ke SIPEN, nanti bisa monggo Mbak SIPEN dibagi ke teman-teman untuk bacaan. Sampun Pak, tak share Pak. Oke, nggih, matur suwun. Karena nanti orientasinya kalau untuk ujian akhir kebanyakan di prinsip etiknya tadi Bapak Ibu. Jadi soalnya nggak banyak, hanya konteks di bagaimana prinsip etiknya, bagaimana peran perawatnya saat dia menjalankan terapi hemodialisis. Poinnya adalah di situ. Oke, demikian dari saya. Monggo jika memang ada pertanyaan 1, 2, ataukah cukup? Cukup Bapak Ibu? Cukup Mbak Sipen? Oke, cukup Pak. Cukup, nggih. Matur suwun kalau sudah cukup. Ini juga sudah Pak, maaf sore. Pak, saya Nggih. mau Gimana, tanya Bu? untuk UTS, maaf di luar ini, tekes Belum ya Bu ya? kapan? Oke, oke. Belum Ini dikirim Pak. ya saya kira tak kirim sekarang aja, Bu. Oh, nggih, Bu, baik. WA saya sekarang, Bu. Oh, nggih. Matur mawon, nanti biar saya tidak salah mengirimkan. Oh, nggih, baik Pak. Terima kasih Oke, Pak. nggih. Ada lagi? Cukup, Bu? Cukup, nggih? Bu Yulia, Oke Pak, matur cukup suwun, Pak. teman-teman. Ya, cukup Pak. Terima Oke, kasih Pak. selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak. Selamat Selamat malam. Selamat sore, sore Terima Pak. Pak. kasih. Terima kasih Maaf, Pak. selamat malam Bapak.